kontribusi positif. Meskipun belum maksimal, kontribusi pemain yang sudah dinaturalisasi setidaknya meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia era Sintayong. Nama-nama 인도네시아 사람 자체가 천성적으로 착한 것 같아요. 뷰가 워낙 좋으니까 샷 열매들이 맺혀지니까 먹고 하는 데는 지장이 없으니까 사람들이 느긋한 것 같고, 날씨가 또 덥다 보니까 쳐져서. Oke guys, itu yang dikatakan oleh Sintayong ya. Indonesia perlukan lini belakang pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan ini untuk menguatkan lagi timnas Indonesia untuk laga-laga yang besar. Seperti saatnya menentang Argentina nanti ya pada 19 Juni ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong ini adalah untuk memperkuatkan lagi Indonesia di lini pertahanan dengan pemain-pemain berpengalaman yang bermain di Eropa. Jadi ayo kita semak dulu video ini guys, daripada warta informasi ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, yang belum menekan butang subscribe, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga dalam channel ini. Oke, suasana latihan timnas Indonesia terasa seperti di negara Eropa guys. Bagaimana keadaannya? Ayo kita semak dulu video ini sama-sama. Lanjut guys. Sintayong adalah pelatih yang peduli pemain. Kekurangan dari para pemain kita, dan kan dia peduli untuk perkembangan timnas ini bola Bung Binder guys. Dia mau memulai dari nol. Maka itu yang dia pilih adalah pemain-pemain muda. Ya, dia pilih pemain-pemain muda. Mantap ini memberi ulasannya. Bola Bung Binder. Latihan fisik yang keras supaya pemain-pemain ini nanti akan berkembang sebagai pemain-pemain yang hebat. Betul. Keberanian STY plus 1 ada. Wah, Bung Ropan guys, Bung Ropan ini pun mantap sekali ya. Untuk kita tunggu keberanian dari seorang STY di dalam menghadapi, paling tidak dicoba melawan Palestina dalam pertandingan tanggal 14 Juni di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan juga mantap Bung Ropan ini guys, kalau memberi ulasan, memberi kata-kata idenya memang padu. Kita akan melihat bagaimana kita akan menghadapi Argentina. Saya pikir Argentina tim yang sangat kuat, semua pasti akan menyadari ini juara dunia peringkat 1 FIFA. Nah, kalau soal dengan Argentina pasti ada hitung-hitungan tersendiri bagi STY. Sama dengan bola Bung Binder juga. pemusatan latihan timnas Indonesia menjelang gelaran FIFA Matchday bulan Juni 2023 mendatang sepertinya akan terasa berbeda. Hal ini tak lepas dari komposisi 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk persiapan laga uji coba melawan Palestina dan Argentina pada tanggal 14 Juni serta 19 Juni mendatang. Dalam daftar 26 pemain tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu bermain membuat sebuah gebrakan besar dengan memanggil setidaknya 8 pemain naturalisasi. Uniknya, ke-8 pemain naturalisasi tersebut merupakan keturunan Indonesia berdarah Eropa, sehingga bisa dipastikan dalam training center nanti timnas Indonesia akan memiliki vibes berhawa Eropa. Selain memanggil 2 pemain naturalisasi yang bermain di dalam negeri seperti Mark Locke dan Stefano Lillipali, pelatih yang sukses memulangkan Jerman di perhelatan Piala Dunia Rusia tahun 2018 tersebut juga memanggil pemain-pemain yang baru saja mendapatkan status naturalisasi. Nama-nama pemain keturunan yang baru mendapatkan status alih kewarganegaraan seperti Sandy Walsh, Saine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk akan melengkapi para pemain naturalisasi yang sudah menjadi pakem di skuad Sintayong seperti Alkan Bagot dan Ferdie Ahmad. Coba bayangkan dengan 8 pemain naturalisasi berdarah Eropa, tentu pelatnas timnas Indonesia kali ini akan terasa sangat berbeda sekali, bukan? Karena sejauh ini pemanggilan 8 pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia adalah jumlah terbesar dalam sejarah perjalanan skuad Garuda. Namun tentu saja akan selalu ada sisi negatif dari setiap hal yang diputuskan. Pemanggilan 8 pemain berdarah Eropa tersebut tentu akan membuat pihak-pihak yang mendengungkan frase local pride akan semakin kesal. Pasalnya di mata mereka kekuatan terbaik dari timnas Indonesia haruslah dibangun dari talenta-talenta yang murni berasal dari tanah air. Bukan sebuah pendapat yang salah, namun juga harusnya menyadari karena selama ini timnas Indonesia selalu merasa kesulitan jika bermodalkan pemain yang mereka labeli sebagai local pride tersebut.
Padahal di satu sisi pecinta timnas Indonesia menginginkan agar skuad merah putih bisa bersaing di level internasional dan tentu saja memberikan prestasi yang tinggi untuk membanggakan negeri. Salah satu media Vietnam memberikan sorotan tajam terkait kebijakan naturalisasi yang tengah gencar dilakukan timnas Indonesia. Seperti diketahui, kebijakan naturalisasi kembali diberlakukan timnas Indonesia untuk memperkuat kualitas skuad Garuda termasuk era Sintayong. Hanya saja memang ada perbedaan mencolok terkait kebijakan naturalisasi yang dilakukan pada era Sintayong dibandingkan pada masa sebelumnya. Coba pemain yang dinaturalisasi Sintayong lebih efektif dan selektif dan mengedepankan adanya faktor keturunan serta tidak sembarangan. Hasilnya sejauh ini terlihat cukup positif di mana para pemain naturalisasi memberikan kontribusi positif. Meskipun belum maksimal kontribusi pemain yang sudah dinaturalisasi setidaknya meningkatkan kualitas pemain timnas Indonesia era Sintayong. Nama-nama semacam Marcolok, Elkan Bagot hingga Jordi Amat langsung menjadi pilar andalan Sintayong di timnas Indonesia. Nama lain semacam Saini Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk bahkan akan menjalani debutnya di FIFA Matchday edisi bulan ini. Melihat agresifnya pergerakan timnas Indonesia yang gencar memperkuat skuadnya demi meraih prestasi terbaik di Piala Asia 2023 mendatang, media Vietnam pun seakan merasa ketar-ketir dengan perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Salah satu media Vietnam bernama Soha dan mewanti-wanti negaranya untuk mewaspadai timnas Indonesia. Jika merujuk pada rekor pertemuan kedua tim, Vietnam memang lebih diunggulkan. Vietnam tercatat belum terkalahkan setiap kali bertemu timnas Indonesia senior dalam 6 pertemuan terakhir. Hanya saja, media Vietnam memandang rekor pertemuan itu kemungkinan tak akan berarti apa-apa saat keduanya bertemu di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Apalagi Vietnam saat ini masih dalam tahap transisi setelah ditinggal pergi oleh Park Hang-seo. Alhasil, situasi ini bisa saja dimanfaatkan timnas Indonesia yang terus berbenah, memperkuat kualitas skuad dan permainannya di atas lapangan. Terlihat sepak bola Indonesia kini memiliki perkembangan yang menjanjikan dan sangat kuat, tulis media Vietnam Soha, seiring dengan pembinaan para pemain muda dan pengambilan talenta campuran dari luar negeri. Disinilah ketika tim Vietnam akan bertemu Indonesia di final Piala Asia 2023, mungkin akan sulit bagi kami menghadapi mereka, tambahnya. Berada di grup yang sama dalam ajang Piala Asia 2023 membuat Vietnam dan timnas Indonesia saling bunuh. Apalagi pada grup tersebut juga dihuni Jepang dan Irak yang merupakan dua tim kuat kawasan Asia. Tak mengherankan jika timnas Indonesia terus berbenah memperkuat skuadnya demi meraih prestasi terbaik di Piala Asia 2023 awal tahun mendatang. Itu guys, apa yang dilakukan oleh Sintayong ya, membawa pemain keturunan ataupun naturalisasi ini. Jadi kalau kita imbas kembali ya di Piala Dunia baru-baru ini, Maroko juga dia sampai lolos layak ke semifinal ya. Karena dia mempunyai pemain naturalisasi. Ada lebih kurang 9 ke 11 pemain ya naturalisasi Maroko. Itu menyebabkan timnas Maroko menjadi timnas yang hebat. Bukan kita bergantung sepenuhnya ya kepada pemain naturalisasi, tetapi dari sisi positifnya pemain naturalisasi ini dia akan membawa satu aura ataupun semangat kepada pemain-pemain lokal karena mereka sudah pernah bermain di Eropa, mempunyai pengalaman bermain dengan pemain-pemain hebat. Di Eropa kita ketahui cara permainannya begitu laju dan mempunyai ketahanan mental dan bisa untuk memegang bola, keberanian mereka itu ada. Dan kalau dibawa pemain naturalisasi ini ke timnas Indonesia dan juga memberi satu momentum semangat kepada pemain-pemain lokal, sebenarnya ini yang dilakukan oleh Sintayong guys. Dia ingin pemain naturalisasi ini memberi pelajaran kepada pemain-pemain lokal ini untuk berdaya saing, untuk menyaingi pemain-pemain naturalisasi ini. Selain membawa cara permainan Eropa itu ke timnas Indonesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong itu sebenarnya sudah betul. Itu dari sisi positif. Walaupun ada pro dan kontranya ya. Dari sisi negatifnya itu mungkin pemain-pemain lokal akan terpaksa bersaing, terpaksa menggunakan seluruh tenaga kekuatan bakat itu untuk menyaingi pemain-pemain naturalisasi ini atau pemain keturunan ini. Tetapi itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi apabila mereka mengetahui ada saingan yang hebat oleh pemain keturunan ini, mereka berusaha
sekuat mungkin 110% memberikan tenaga dan bakat mereka itu mereka cuba keluarkan untuk menyaingi pemain-pemain keturunan ini tadi. Jadi dari sisi positifnya itu banyak daripada negatifnya sebenarnya. Walaupun pemain lokal Indonesia memang kita ketahui ramai lagi yang mempunyai bakat ya sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan Sinteyong itu untuk menambahkan satu lagi level Indonesia itu setaraf dengan permainan di negara-negara Eropa. Bukan saja Indonesia ya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura itu semua mempunyai pemain naturalisasi. Malaysia juga lebih kurang 7 ke 8 pemain naturalisasi yang ada pada saat ini. Jadi itu menaikkan lagi persaingan di antara pemain-pemain lokal dan pemain naturalisasi. Jadi apa yang pentingnya di sini, setiap pemain ingin menonjolkan bahwa mereka juga layak untuk masuk ke dalam timnas satu-satu negara itu jika mereka berusaha keras dengan adanya pemain naturalisasi ini. Jadi mudah-mudahan guys, kita doakan apa yang dilakukan oleh Sinteyong ini akan menghasilkan sebuah kejayaan seperti mana tim Maroko ataupun Maghribi sampai lolos ke semifinal di Piala Dunia Qatar baru-baru ini ya. Nah, jadi kita dukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Sinteyong itu sebenarnya yang paling terbaik untuk timnas Indonesia. Sinteyong pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman juga, dan rekod Sinteyong juga amat baik di Korea Selatan. Dia yang lebih mengetahui apa yang dilakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita doakan sama-sama guys, dan jangan lupa perlawanan dengan Palestina dan Argentina inilah medan sebenar kekuatan timnas senior Indonesia. Jadi kita lihat sama-sama nanti guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel dalam video ini tadi, Warta Informasi ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like channel, komen juga untuk support channel ini. Sampai berjumpa lagi. Majulah Sukantung Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.